Perkenalkan, nama saya Ria Hartati. Pada minggu ketiga ini saya ingin membawakan sebuah materi tentang leverage buyout, di mana ini merupakan salah satu dari tugas manajemen keuangan lanjutan untuk membuat video tentang materi leverage buyout. Apa sih pengertian dari leverage buyout? Nah, kita nanti akan utarakan apa dari pengertiannya dan mengapa disebutnya dari leverage buyout itu disebut leverage dan tujuannya apa serta pihak-pihak yang melakukan dari LBO itu seperti apa. Oke, dari awal kita akan jelaskan dulu apa itu leverage buyout, di mana leverage buyout itu adalah proses pembelian sebuah perusahaan dengan menggunakan sebagian besar dana dengan menggunakan pinjaman atau dari hutang, di mana hanya menggunakan sebagian kecil modal sendiri, sementara sebagian besar pembiayaan besar dari hutang. Tujuannya mengambil alih perusahaan, menggunakan arus kas perusahaan yang dibeli untuk membayar hutang pembelian tersebut. Mengapa disebut dengan leverage? Di mana karena struktur pembiayaannya menggunakan leverage, yaitu menggunakan hutang dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan modal sendiri. Ilustrasinya adalah secara umum 70-90% dari harga pembelian itu dari hutang dan 10-30% itu dari equity atau modal sendiri. Apa sih tujuan dari leverage buyout? Di mana mengakuisisi perusahaan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, meningkatkan imbal hasil pemegang saham melalui struktur yang efisien, mengoptimalkan kinerja perusahaan setelah akuisisi, dan penjualan kembali perusahaan dengan nilai yang tinggi di masa depan. Nah, pihak-pihak yang melakukan LBO itu siapa aja? Itu pertama adalah private equity firms, yang kedua adalah investment firms, konsorsium investor, manajemen internal perusahaan. Karakteristik perusahaan yang melakukan target dari LBO, di mana arus kas stabil, karena kalau misalnya arus kasnya tidak stabil, perusahaan tidak bisa memenuhi pembiayaan operasional. Yang kedua, aset yang dapat dijadikan jaminan, di mana di sini aset tersebut dapat bisa diberikan atau dapat dijual jika memang misalnya perusahaan tidak memiliki uang untuk membayar hutang ataupun memenuhi likuiditas, dan pertumbuhan yang stabil, serta manajemen solid. Maksudnya solid di sini adalah manajemen itu memiliki tim yang kuat gitu ya. Dan 5 adalah biaya operasional efisien. Karena utang yang terlalu besar untuk harus dibayar dari arus kas perusahaan, maka perusahaan harus yang dipilih harus tidak boleh beresiko. Struktur dari pembiayaan LBO di mana adalah biasanya dari senior debt atau utang prioritas tertinggi, bunganya rendah, subordinate debt di mana risiko lebih tinggi, bunga lebih besar, high yield bonds di mana surat utang berisiko tinggi, equity contribution atau modal dari investor. Cara kerja dari leverage buyout, di mana langkah-langkah sederhananya adalah investor mengidentifikasi perusahaan target, menyiapkan struktur pendanaan, mengajukan pembelian perusahaan, mengambil alih perusahaan dengan menggunakan utang, menggunakan arus kas perusahaan untuk membayar cicilan utang. Setelah beberapa tahun, investor akan menjual perusahaan dengan valuasi yang tinggi. Nah, dari keuntungan LBO, di mana investor dapat mengakuisisi perusahaan dengan modal minimal, imbal hasil investasi sangat tinggi jika sukses, efisiensi perusahaan dan meningkat dari akibat dari restrukturisasi, dan potensi profit besar saat exit atau jual perusahaan. Nah, setelah keuntungan yang kita utarakan, setelah itu ada resiko dari leverage buyout itu, di mana ada resiko gagal bayar karena utang beban yang tinggi, di mana perusahaan bisa bangkrut jika arus kas tidak stabil, dan setelah itu bunga dan kewajiban utang menekan profit.
Setelah itu karyawan juga bisa dirumahkan saat efisiensi dilakukan dan reputasi investor jadi buruk. Nah, kesimpulannya yaitu leverage buyout adalah strategi akuisisi perusahaan dengan utang yang besar demi meningkatkan nilai perusahaan dan menghasilkan profit yang besar. Metode ini bisa menguntungkan tapi juga bisa beresiko karena tekanan utang yang tinggi. Keberhasilan leverage buyout bergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang stabil dan manajemen yang efisien. Baik, seperti itu saja tentang leverage buyout. Terima kasih.